Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jemaah saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di waktu yang mulia ini kita bertemu kembali dalam satu majelis, yaitu satu kajian yang akan kita jadikan sebagai renungan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah satu agama yang akan menyelamatkan kehidupan kita, baik itu kehidupan di dalam bermasyarakat, kehidupan di dalam berumah tangga, kehidupan antara seorang anak dengan orang tuanya, kehidupan berdagang, kehidupan berteman, dan bernegara. Oleh karena itu, agama ini tentu pasti ada yang menjelaskan bagaimana cara menjalankan agama. Tiada lain yang menjelaskan agama itu adalah para ulama dan guru-guru kita. Tapi sayang, seribu kali sayang, di akhir zaman ini para ulama dan guru-guru bukannya menjadi suatu panutan, bukannya dijadikan sebagai ikutan, malah ulama dan para guru-guru kita semakin banyak dihina, semakin banyak direndahkan, semakin banyak dijadikan sebagai olok-olokan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menjadi seorang guru atau seorang wali tidaklah harus menjadi orang yang kaya. Tidak semuanya para ulama itu dari golongan orang-orang kaya. Kebanyakan para ulama itu betul-betul menyerahkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan yang sederhana. Sebab para ulama hatinya telah diserahkan kepada Allah. Dunia dan seisinya bukanlah menjadi satu tujuan. Tapi banyak juga yang kita temukan para wali Allah yang bergelimang dengan harta. Yang demikian bukanlah yang mereka minta, melainkan Allah yang memberikan agar mereka mudah di dalam berdakwah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, namun di akhir zaman, ulama, wali dan para guru-guru diukur dengan hartanya, diukur dengan materinya. Jikalau seorang ulama itu bukanlah orang yang kaya, kebanyakan manusia merendahkannya. Jikalau si pendakwah itu bukanlah orang yang mampu, maka dakwahnya seringkali diabaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah tidur di rumahnya yang lebarnya hanya 4 meter, panjang rumah baginda Nabi 8 meter. Di dalamnya terdapat tempat tidur. Rasulullah tidur di atas ranjang yang kecil. Sayyidina Umar masuk. Ketika itu Sayyidina Umar menangis milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Sayyidina Umar melihat baginda Rasulullah tidur di atas pelepah pohon korma, yang dimana di badan Rasulullah itu terdapat bekas dedaunan karena ditidur oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar menangis melihat manusia yang paling mulia, melihat orang yang paling agung, tapi kehidupannya masya Allah jauh dari kemewahan. Pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambal 12 tambalan. Perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari diisi dengan kelaparan. Inilah yang dicontoh oleh para ulama-ulama kita. Saudaraku dimanapun berada, tidaklah patut bagi kita mengukur seseorang itu ulama, kiai atau ustadz dengan harta yang melimpah kepadanya. Sungguh ukuran orang yang dikategorikan dengan ulama bukanlah banyaknya harta yang berada di sisinya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah para ulama-ulama. Jadi kita ketahui, kategori ulama adalah tidak memiliki ketakutan terhadap sesuatu pun kecuali kepada Allah. Tanpa harta mereka tidak takut, tanpa pujian mereka tidak takut, tanpa dihargai juga mereka tidak takut, tanpa dipedulikan juga mereka tidak takut. Inilah para ulama, sebab hati mereka habis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Bukan hanya demikian, kalau bukan karena guru-guru kita, kalau bukan karena ulama-ulama kita yang mengajarkan kita tentang agama, menjelaskan tentang agama, bagaimana mungkin kita bisa mengerti dalam agama ini? Bagaimana mungkin kita bisa mengerti dalam menyembah Allah? Laula murabbi ma arabtu rabbi, kalau bukan karena guruku tidaklah ku kenal Tuhanku. Banyak sekali yang menjelaskan ini. Oleh karena itu, dengan adanya para ulama-ulama kita, seharusnya kita menjadi orang yang bersyukur, sebab kita masih mendapat pencerahan, kita masih dapat obat dalam mengobati hati. Di akhir zaman Allah mengangkat ilmu, sehingga di dunia ini tidak ada lagi ilmu agama, bahkan orang tidak mengerti lagi azan. Sebab Rasulullah bersabda, tidak terjadi hari kiamat sehingga tidak lagi terdengar di muka bumi ini azan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang paham, tidak ada lagi yang mengajarkan bagaimana agama ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama yang takut kepada Allah. Dan sering mungkin kita menemui di dalam kehidupan kita, ulama selalu terbagi dua. Bukan hanya sekedar ulama, apapun yang ada di dunia ini selalu terbagi dua. Kebaikan terbagi dua, kejahatan terbagi dua, hidup terbagi dua, kebahagiaan, semuanya terbagi dua. Begitu juga di dalam ulama ini, ada namanya ulama su', terlihat seperti ulama, terlihat seperti ustaz, namun tetapi hatinya tidak seperti ulama, hatinya tidak seperti ustaz, hatinya tidak takut kepada Allah, hatinya mengharapkan dunia, hatinya menginginkan dunia, hatinya menginginkan kemewahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila ini terjadi, bila ini kita lihat, maka bersihkanlah hati kita. Walaupun sekedar kita tidak mencacinya, tidak menghinanya, perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang menjaga hati. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat, kita sebagai jemaah, tentu berharap bisa dekat dengan ulama. Bahkan Syekh Saman Al-Madani, diri daripada Thariqat Samaniyah, mengatakan, siapa yang mendoa ulama itu adalah orang yang selalu mendoakan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah mendoakan dirinya sebelum dia mendoakan umat Muhammad. Dia tidak meminta kepada dirinya sebelum dia memintakan kepada umat Muhammad. Yang dia mintakan adalah ampunan terhadap umat Muhammad, yang dia mintakan agar Allah menyayangi umat Muhammad, yang dia mintakan agar Allah menutupi aib umat Muhammad. Inilah seorang ulama. Ulama itu adalah yang mementingkan kepentingan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ulama yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Jika ulama mementingkan dirinya sendiri, artinya dia masih berada di dalam tahap keserakahan. Dia masih berada di dalam tahap kerakusan. Hatinya masih berada pada tomak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika anda seorang kiai, jika anda seorang ustaz, jika anda seorang ulama, umat adalah nomor satu. Kepentingan diri sendiri tidaklah penting. Yang penting adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita memberi sesuatu materi, tentu umat Nabi Muhammad tidak pernah lupa di dalam doa seorang ulama. Setiap malam ulama menangis kepada Allah agar Allah mengampuni, agar Allah memaafkan, agar Allah memberikan rezeki kepada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dengan seperti demikian layaklah mereka menjadi seorang ulama. Ulama itu akan terlihat salah. Ulama itu akan terlihat aneh. Kenapa? Karena pengetahuan yang mereka ketahui luar biasa. Mereka ingin menjelaskan semua yang mereka ketahui, namun tidak semudah itu. Mereka ingin menyampaikan semua yang mereka ketahui, namun tidak semudah itu. Kenapa? Karena orang yang mendengar belum tentu mau mendengar. Karena orang yang mendengar belum tentu mengerti apa yang akan mereka sampaikan.
Inilah yang membuat para ulama terlihat seperti aneh dalam pembicaraannya, seolah-olah ulama itu tidak mengerti, seolah-olah terlihat ulama itu tidak paham tentang situasi. Makanya banyak di antara kita para umat mengkritik para ulama, bukan mereka yang salah, tapi kitalah yang tidak mengerti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian singkat ini menjadikan kita semakin cinta kepada guru-guru kita, semakin cinta kepada para ulama-ulama kita yang telah mendahului kita atau yang masih mengajari kita sampai sekarang. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah panjang umur kepada guru-guru kami dan tempatkanlah guru-guru kami yang telah mendahului kami ke dalam surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.